Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih melanjutkan usia. Satu, yang kedua, Allah masih memberi iman. Dalam Quran disebut kalau orang itu dikasih iman dia rajin datang ke masjid. Dalam Quran disebut orang yang dikasih iman itu rajin ke masjid. Orang yang ringan langkahnya datang ke masjid tandanya orang beriman. Itu disebut dalam Quran dalam surah At-Taubah ya. Sekarang yang akan dibincangkan di sini 3 keperluan asas. Asas itu dasar ya, pokok. Ada 3 keperluan pokok dalam hidup ini. Ini diambil pada kata-kata ulama Al-Imam Fakhrur Razi namanya. Kalau bahasa Arabnya di sini anna ahammal matalib lil insan an ya'rifa khaliqahu biqadril imkan wa an ya'rifa ma yadur wa ma yanfa'u fi hadhil hayatid dunyawiyah wa an ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Ini bahasa Arabnya. Ada terjemahannya di sana. Keperluan utama manusia ada 3. Supaya kita tahu yang kita hidup ini apa yang dicari. Kata ulama ada 3 yang perlu dicari. 1, mengenal Khalik semampunya, mengenal Allah, ma'rifatullah. Orang itu kalau dia mengenal Allah dia akan cinta rumah Allah. Orang itu kalau dia akan mengenal Allah dia cinta kitabullah. Orang itu bila dia mengenal Allah dia cinta ibadat. Bila orang itu mengenal Allah dia tak suka melihat ataupun menyaksikan kemaksiatan apalagi melakukannya. Nomor 1 apa? Agar mengenal Khalik semampunya. Nomor 2, mengetahui perkara yang berbahaya dan yang bermanfaat di dunia ini. Sejak kita bangun tidur, coba pikir-pikirkan, ada berapa perkara yang bermanfaat yang kita lakukan? Ada berapa yang tidak bermanfaat yang terlanjur dilakukan? Semuanya dalam catatan buku. Kita hidup ini bikin buku, menulis buku. Ada dalam catatan malaikat. Bahkan rumah tempat kita tinggal itu, masjid kita sekarang berada di sini, tapak bangunan masjid ini, tapak perumahan bapak dan ibu tinggal di sana, nanti akan melaporkan kepada Allah apa yang dilakukan oleh setiap orang di rumahnya, di luar, di jalan, di ladang, di mana, di kantor dan lain-lain sebagainya. Kita mesti tahu apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, mengetahui keadaan sesudah mati. Kita semua akan mati. Dan sudah banyak orang yang kita lihat, kita saksikan. Ayah ibu kita ramai yang sudah tidak ada ayah ibunya. Ayah ibu saya sudah lama meninggal kedua-duanya. Dan suatu saat nanti kita akan mati. Kata ulama di sini kita wajib mengetahui keadaan sesudah mati. Macam mana mengetahuinya? Menyingkap Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran ada di sana ceritanya. Itulah ya 3 keperluan pokok dalam hidup ini. Pertama mengenal Khalik, ma'rifatullah. Orang tua-tua dulu mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama ini pokok pangkalnya ma'rifatullah. Kalau orang itu kenal Allah macam Nabi Ibrahim kenal Allah, Nabi Ismail kenal Allah. Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, akor dia, tidak melawan. Ditanya anaknya pun akor, setuju, tidak berontak. Kita dipanggil ke rumah Allah, dengar ke panggilan Allah. Patutnya bila dengar panggilan Allah datanglah. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, disembelihnya. Dan anak tidak melawan karena mengenal Allah.
Mereka tahu bahwa Allah tidak akan mengabaikan mereka, tidak akan menyia-nyiakan mereka, tidak akan mengecewakan mereka. Pasti perintah Allah itu baik. Subhanallah. Waktu Nabi Ibrahim mau dibuang ke dalam api, karena di zaman Nabi Ibrahim masalah yang dihadapi Nabi Ibrahim apa? Kesyirikan. Orang menyembah berhala, bukan menyembah Allah. Itulah perjuangan Nabi Ibrahim. Kita sekarang apa perjuangan kita? Perjuangan kita masjid lengang. Macam mana memang membangun masjid? Perjuangan kita Quran di rumah tidak dibaca. Macam mana perjuangan kita supaya suami baca Quran, istri baca Quran, ahli keluarga baca Quran, masyarakat baca Quran, maghrib Al-Quran kata pemerintah, ataupun isya Al-Quran, subuh Al-Quran. Orang zaman dulu tahajud Al-Quran. Orang dulu membaca Quran dari pukul tengah 2, 1.30, pukul 2, pukul 3 sampai menjelang subuh mereka membaca Al-Quran, bukan saja maghrib Al-Quran. Kalau di rumah kita maghrib Al-Quran pun tidak ada, itulah yang menjadi masalah kita. Agenda kita macam mana supaya saya baca Quran, istri saya baca Quran, bapak baca Quran, ibu baca Quran, anak-anak, cucu, menantu baru main babere. Tidak ada orang mendeling di sini ya? Ada orang mendeling di sini? Tidak ada. Oh, terkeluar bahasa mendelingnya. Macam mana supaya kita membaca Al-Quran? Quran yang ada di rumah lain di setiap rumah Al-Quran. Kalau tidak dibaca tuh, tidak dipocik. Kalau pecik HP saja di rumah tuh, tidak pocik Quran. Quran tuh menangis. Quran menangis nanti. Kalau dalam kubur, Quran menyiksa. Di padang mahsyar, Quran mencela bapak. Kita nanti waktu kita meninggal, kita akan masuk kubur. Dalam kubur ditanya, kitabmu apa? Kitab saya HP. Mau dijawab apa? Wa ma kitabuka? Apa kitab bapak? Samsung. Kalau Quran kita peganglah Quran. Peciklah Quran tuh. Subhanallah. Ada dulu cerita kawan di Malaysia. Ambo tuh tidak lama di luar negeri, 42 tahun di luar negeri. Sejak 1980 sampai 2022 di luar negeri. Jadi lama di Malaysia. Waktu di Malaysia bersama kawan, istrinya meninggal. Datang hujan. Alhamdulillah ya. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma sayyiban nafi'a. Kalau datang hujan baca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Tandanya kita bersyukur. Jangan diam saja. Hujan ini rahmat, mudah-mudahan ya. Kalau kita diam saja berarti kita tidak paham hujan itu apa. Coba baca Allahumma hawalaina wala alaina. Tidak tahu doa turun hujan. Berajalah pak. Lah bercucu, lah banyak cucunya tidak tahu doa turun hujan. Apa yang tahu leh? Kalau hujan turun baca doa Allahumma hawalaina wala alaina, ataupun Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Dalam Islamku sadonya lain. Bila angin bertiup ada doanya, bila guruh petir ada doanya, bila hujan turun ada doanya, pagi hari ada doanya, sore hari ada doanya. Baik. Sehingga ayam berkokok pun ada doanya, anjing menggonggong pun ada doanya. Subhanallah. Baik. Ada kawan istrinya meninggal, kawan baik di Malaysia, meninggal istrinya. Datang kawan bertakziah, kelihatan suami ini tidak sedih. Ditanya oleh kawan yang datang bertakziah, Pak, bapak kok kelihatan tidak sedih, ibu meninggal? Apa kata si suami? Untuk apa saya bersedih? Istri saya istri jannah. Istri saya istri jannah. Dia akan duluan nanti ke taman jannah, nanti saya menyusul kemudian. Apa tandanya? Apa buktinya supaya bapak tahu istri bapak istri jannah? Pagi Al-Quran, sore Al-Quran. Pagi Al-Quran, sore Al-Quran.
Subhanallah. Dan sejak kami kawin katanya, lah ada 70 tahunnya kawin, 60-70 tahun. Sejak kami kawin dulu tidak pernah tinggal puasa sunat Senin Kamis sekali 2 saja. Tidak pernah tinggal tahajud. Tidak pernah tinggal sholat di masjid. Suami istri ba'awu je tabiangnya orang. Pai suaminya datang istrinya. Tidak mau ketinggalan. Seiring sejalan kabuki sama mandaki kalurah sama menurun sadanciang babasi saciok ba ayam. Itu suami istri mau ke masjid, mau baca Quran, mau tahajud. Jadi subhanallah, kenapa bapak tidak menangis istri bapak meninggal? Saya sedih sih, sedih katanya, tapi saya nggak usah menangis karena istri saya ini istri jannah. Istri saya istri jannah. Apa buktinya Pak? Buktinya pagi Al-Quran, sore Al-Quran, pagi Al-Quran, sore Al-Quran. Tidak pernah jemu membaca Al-Quran. Itulah nomor 1 tuh, mengenal Khalik semampunya. Macam mana kita mengenal Khalik? Kita mesti baca Quran. Orang yang tidak baca Quran berarti dia tidak kenal Khalik. Orang yang tidak baca Quran, tidak ada Quran berbunyi di rumah tuh, berarti penduduk rumah itu, penghuni rumah itu, orang yang tinggal di rumah itu tidak kenal Khalik. Quran yang di rumah tidak dibaca menangis Quran itu. Kalau bapak ibu tidak tahu Quran itu menangis, menangislah bu. Quran ini ngomong, Quran yang dari masjid ngomong. Bapak ini katanya di masjid juga tidak dipegangnya saya, di rumah juga tidak. Nanti bapak dalam kubur, bapak akan ditanya kitab bapak apa. Nanti dari kemudian di padang mahsyar kita akan menghadap Allah one by one, fardan seorang akan menghadap Allah. Allah akan menanya. Kita mesti tahu pertanyaan yang mau diajukan di sana. Ada 4 pertanyaan dasar yang mau ditanya di sana. Pertama tentang usia, berapa usia bapak? Kalau 60, macam Ambol hampir 70 ya, mungkin setahun lagi 2 tahun lagi 70, alhamdulillah. Ditanya berapa usia? Kalau yang 60 apa yang dilakukan sepanjang 60 tahun 70 tahun, apa yang dibuat? Berapa juz Quran yang dibaca? Subhanallah. Berapa kali khatam Quran? Subhanallah. Quran ada di samping Pak ya. Kalau kita menghadap Allah, Quran ada di sebelah kanan, ada di samping Bapak. Quran nanti berpenampilan seperti manusia yang pintar. Waktu kita ditanya Allah, Quran yang menjawab pertanyaan. Allah menanya orang ini, Quran yang menjawab. Allah menanya, Quran yang menjawab. Lalu subhanallah, subhanallah. Lalu sudah dijawab 2-3 kali, 4 kali, Allah mengatakan kepada Al-Quran, anta wa sya'nak. Sekarang terserah sama kamulah, mau diapain orang ini. Kata Allah kepada Al-Quran. Orang yang ditanya tidak menjawab, karena Quran teman baiknya, yang dikatakan dalam hadis hujjatun laka. Quran itu menjadi peguam, menjadi pengacara. Bapak yang cinta Al-Quran, ibu yang cinta Al-Quran, Quran nanti akan menjawab pertanyaan Allah yang diajukan kepada orang yang ditanya. Subhanallah. Senang Pak, senang. Lalu sesudah dijawab sekian kali, Allah mengatakan kepada Al-Quran, sekarang saya serahkan sama kamu, orang ini mau diapain. Maka dalam ceritanya, Quran tadi mengasih bapak pakaian perhiasan mahkota. Quran yang membawa bapak ke jannah. Quran yang membawa ke jannah. Tidak tahu nyele meniti siratal mustaqim le. Tiba-tiba lah sampai di istananya di jannah. Subhanallah. Pencinta Al-Quran, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Quran akan membela bapak nanti di sana. Rumah sebelah ini tidak pegang Quran, rumah sebelah ini tidak pegang Quran, rumah bapak pegang Quran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu orang yang baca Quran ya. Apalagi penghafal Al-Quran.
penghafal Al-Quran lagi hebat. Nggak tahu lah, ada di Sungai Abu ini berapa orang anak-anak Sungai Abu ini hafal Al-Quran, ada berapa orang? Banyak? Tanyalah ya, awak nggak tahu dah. Baru sekali datangnya Buya Munir kemari hari itu, nggak ingat bulan berapa. Ini kali kedua nih datangnya Buya Munir. Kebetulan Buya Munir ada halangannya, disuruhnya awak datang tadi kemari. Bisa datang Sungai Abu? Bisa, cuma kau datang. Hampir 1 jam dari rumah kemari berjalan. Baik, orang yang mencintai Al-Quran, subhanallah, subhanallah, di padang mahsyar dia akan dibela Al-Quran. Subhanallah. Kalau hafal Quran, Bapak bisa catat berapa ayat Quran yang Bapak hafal. Fatihah 7 ayat, Quran An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Coba tulis nanti berapa ayat yang Bapak hafal Al-Quran. Sebanyak ayat yang Bapak hafal, sebanyak Al-Quran yang Bapak Ibu hafal, setinggi itulah nanti derajat di jannah. Sampai di jannah nanti, sampai di surga orang itu disuruh mengaji. Iqra waratil warqa, katanya. Bacalah Bu, bacalah Pak. Nanti Bapak akan diberi kenaikan derajat sesuai menurut bilangan atau jumlah ayat yang Bapak baca. Oh, subhanallah, subhanallah. Itu pencinta Al-Quran ya. Pencinta Al-Quran akan dibela Al-Quran dengan baik. Kalau Bapak mau baca Quran, Ibu mau baca Quran, berarti Ibu menyelamatkan diri dari soalan di padang mahsyar nanti. Tiba giliran orangnya nak baca Quran, tidak pernah Quran dipegangnya, satu rumah tidak ada Al-Quran. Pak pula ceritanya, waktu Allah menanya orang ini, orang itu ditanya, Quran yang jawab, ya Allah, ini sialan ini ya Allah, tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak pernah megang Al-Quran, katanya. Yang dipociknya lain-lain, pintu kubur dah dakek, abuaklah bertaburan uban, kepala ada bertaburan uban, abuaklah putih, masih lagi memegang yang dipegang anak-anak yang kehilangan panduan dalam hidup. La ilaha illallah. Orang yang memegang ini kebanyakannya tidak ada panduan dalam hidup. Kita panduan kita, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Panduan kita ini hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Inilah kitabullah itu. La raiba fi, yakinilah sepenuhnya. Hudal lil muttaqin, panduan hidup, pedoman hidup. Kita pedoman kita ini, bukan ini. Ini pedoman orang yang tidak ada pedoman. La ilaha illallah. Jangan dipegang apa yang dipegang oleh orang yang tidak ada pedoman hidupnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau agak pedas kata-kata ini Pak ya, sabar-sabar saja lah ya. Kalau pedas kita biar-biar saja lah, mudah-mudahan jadi ubek nanti. Mudah-mudahan jadi ubek. Baik. Kita baru menyorot tentang agar kita mengenal Khalik. Nomor 1, agar mengenal Khalik. Kalau orang itu kenal Khalik, kata Imam Hasan Basri rahimahullah, man arafa rabbahu ahabbah. Ini kata Imam Hasan Basri, siapa yang kenal Allah dia akan cinta. Kenapa tak cinta? Tak kenal. Orang dulu cinta Allahnya tinggi maksimal. Zaman Nabi Muhammad, orang sembahyang fardu subuh saja ya sama dengan sembahyang Jumat. Mungkin ada seorang dua yang tidak datang. Kalau ada yang tidak datang subuh, itu dipanggil namanya, disabui nama, dibawa gala oleh Rasulullah. Fulan bin Fulan, disabui namanya. Kalau ada yang tidak datang salat subuh, dipanggil oleh Rasulullah, asyahidun Fulan, asyahidun Fulan. Si Fulan ada enggak? Si Fulan ada enggak? Nabi Muhammad. Ternyata pernah ditanya, yang ditanya itu enggak ada. Subhanallah, yang ditanyanya enggak ada. Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang enggak datang salat subuh dan salat isya juga,
orang tuh sakitnya. Nah, sakit. Yang susahnya ya, orang tuh sakitnya ndak taunya sakit. Orang tuh sakitnya senang dengan sakit. Itu yang susah. Sakit yang ndak baca Quran ini sakit, Pak ya. Orang yang ndak baca Quran itu sakit karena ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Quran ini obat, Pak. Ndak dia ambilnya obat. Sakit hari-hari. Hari ini ndak baca Quran, besok ndak baca Quran, sakitnya bertambah. Subhanallah. Subhanallah. Quran ini obat untuk jasmani dan rohani dan untuk menata mengurus kehidupan. Di sini ada peraturan politik, ada peraturan ekonomi, ada peraturan sosial, ada dalam Quran sadanya. Ada hukum hakam, ada sejarah, banyak hikmah. Quran juga obat untuk jasmani, obat untuk rohani. Ada cerita seorang bapak dia kena kanker, pergi berobat ke dokter pakar. Kata dokter pakar, bapak tidak usah berobat lagi, bapak menunggu hari saja, tidak usah berobat lagi. Pergi jumpa dokter pakar kanker, ingin merawat penyakit kanker. Kata dokter pakar, sia-sia saja Pak, bapak pulang saja ke rumah, jangan buang duit lagi, jangan menghabiskan duit. Bapaknya pulang ke rumah. Subhanallah. Sampai di rumah, yang hebatnya induk barehnya cinta Al-Quran. Bapak cinta Al-Quran, ibu cinta Al-Quran. Jadi mereka berbincang di rumah. Beginilah bang katanya, beginilah wahai kakanda, kita mengadu kepada Allah, kita baca Al-Quran. Kakanda sakit, abang anda sakit, Quran ini kan obat katanya. Kita yakin Quran ini obat. Kalau bapak anda yakin Quran ini obat, lah rusak keyakinan bapak tuh. Lah rusak tuh. Quran mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran ini syifa. Ada ayat dalam surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa untuk orang beriman. Subhanallah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Quran ini untuk syifa dan ubat untuk beriman. Ayatnya ayat berapa? Ayat 83. Bukan. 82. Surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Quran ini obat, Quran ini rahmat, Quran ini juga pedoman hidup, hudan, pedoman hidup. Lalu bapak yang kena kanker tadi, bila pulang ke rumah, kata istrinya, kata ibu di rumah, kita kan ada Allah. Kata dokter di rumah sakit, bapak, usia bapak menunggu harinya saja lagi, terhitung hari saja. Ayo kita baca Quran. Baca Quran ibu dengan bapak itu di rumah jam 3. Membaca Quran jam 3. Dibacanya surah Yasin 7 kali semalam. Subhanallah. 7 kali semalam dibaca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim sampai akhir. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un sampai di akhir. 7 kali semalam, 7 malam berturut-turut. Setiap hari penyakitnya semakin sembuh. Terasa sehat, terasa segar, terasa enak. Lah 7 malam baca Yasin, diperiksa di rumah sakit, tidak ada kankernya leh. Lah 7 malam baca Yasin betul-betul, pergi ke rumah sakit dicek, tidak ada penyakitnya lagi. Subhanallah. Kemudian bapak ini ketemu dengan dokter pakar kanker tadi yang mengatakan umurnya tinggal beberapa hari lagi. Dah 6 bulan, dah berapa bulan. Kata bapak di rumah sakit itu, dokter pakar mengatakan usia bapak
paling lama, paling banyak 6 bulan lagi. Sesudah 6 bulan Bapak akan tutup usia. Lah 6 bulan sehat, 6 bulan lagi sehat. Tak berapa kali 6 bulan tidak ada apa-apa. Kemudian dia jumpa dokter, Pak, Bapak patutnya dalam kubur kok. Wah, apa yang Bapak lakukan? Quran katanya. Subhanallah. Kebanyakan manusia zaman kini banyak penyakit yang dihadapinya karena Quran tidak dibaca. Kebanyakan manusia zaman sekarang, zaman modern, banyak penyakitnya karena yang dipegangnya yang mengundang penyakit. Ini mengundang penyakit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapak tuh sehat setelah baca Quran, tapi karena yakin ya. Karena yakin. Subhanallah. Subhanallah. Bapak itu bukan baca Quran jam sesudah maghrib atau sesudah isya atau di pagi hari atau di sore hari, di siang hari. Baca Quran jam 3. Kalau Bapak bangun jam 3, Bapak berdoa, Bapak menangis di hadapan Allah, seakan-akan Bapak berdoa di tanah suci. Kekuatan berdoa di ujung malam, kekuatan bermunajat di ujung malam mengimbangi berdoa di tanah suci. Seakan-akan Bapak duduk di raudhah. Tahu raudhah Pak? Di mana raudhah tuh? Madinah. Oh hebat. Multazam di mana Pak? Nggak tahu dah. Multazam di mana Bu? Multazam di mana Pak? Nggak tahu. Raudhah di Madinah betul. Multazam di mana? Di mana multazam? Multazam di mana? Di Mekah kata anak ini. Siapa namamu lupa lah. Iman. Multazam di Mekah. Kalau Bapak bangun jam 3 atau sebelum jam 3 atau tengah empe, Bapak berdoa sama dengan berdoa dekat raudhah Pak. Raudhah terlain di rumah Bapak. Multazam itu di Madinah, di Mekah, dekat Ka'bah, makam Ibrahim, Hijr Ismail dekat Ka'bah, tempat-tempat yang mustajab berdoa. Itu yang dikoja orang kakek. Kami pernah terakhir sekali haji tahun 2003, ada bawa anak umur 5 tahun. Ya katanya, bila kita nak berdoa dekat Ka'bah itu, kata anak. Tanya anak ini, mau kau bangun jam 2? Mau katanya. Bangun jam 2, pergi berdoa dekat Ka'bah dengan anak. Alhamdulillah. Yang dikoja orang ke Mekah itu kebanyakannya ingin berdoa di tempat yang makbul berdoa, termasuk raudhah di Masjid Nabawi, termasuk multazam di Mekah, makam Ibrahim di Mekah, Hijr Ismail di Mekah, Safa Marwah di Mekah. Berdoa di tempat-tempat suci itu makbul. Tetapi sebenarnya kalau Bapak bangun jam 3 di rumah Bapak, kekuatan berdoa jam 3 itu sama dengan kekuatan berdoa di tempat suci sana. Seakan-akan raudhah lain di rumah. Jangan ditutup raudhah di rumah Bapak. Kalau Bapak berarti Bapak kunci raudhah tuh. Sampai azan. Sampai sesaat sebelum azan. Dari lewat tengah malam doa itu makbul. Itu maka Bapak yang kena kanker tadi dibantai baca Yasin. Dibahe baca Yasin. Jaibo tuh 7 kali semalam. Tolok banyak 7 kali semalam baca Yasin. Bisa. Sekali Yasin berapa menit? Sekali Yasin berapa menit? Berapa menit? Berarti tidak baca Yasin anak ini, tidak tahu dia. Susah jawabnya. Berarti bukan anak Yasin ini. Kalau anak Yasin cepat dijawabnya. Membaca Yasin kalau lancar 10 menit ke 15 menit. Kalau lancar anak-anak biasa baca Quran 10 menit. Kalau terlambat sedikit 15 menit, lambat lagi 20 menit. Kalau dibacanya 10 menit satu kali Yasin, 7 Yasin berarti 70 menit. Berarti lebih sejam.
Yasin ini Quran ini kalau dibaca Pak, subhanallah, badan ini akan makin sehat. Dalam badan kita banyak zat cair, banyak molekul-molekul. Molekul-molekul dalam badan kita ini sama juga dengan air ataupun buah. Kalau kita bacakan ayat suci, kalam suci, dia berinteraksi, happy. Badan kita happy, gembira, sehat kalau kita baca Quran. Kalau kita pegang ini Pak, sakit badan tuh. Itu maka susah nak bangun. Sebelum tidur dipegangnya musuh Al-Quran. Musuh Al-Quran. Kalau tidak yakin, belajarlah. Kecuali kalau diimbangi dengan Quran ya. Kebanyakan dalamku musuh Al-Quran. Yang dicari orang tuh, kalau orang tuh hatinya tidak bersih, yang dicarinya tidak elok saja. Yang elok jarang dicarinya. Nah mencari yang elok kok 100% elok, 100% baik. Di sini berapa persentase yang baik kita tidak tahu. Tapi kebanyakan yang tidak baik. Kalau dilihat yang baik, kemudian dilihat yang tidak baik, habis yang baik itu. Banyak orang awak rusak susu sebalango. Kenapa? Kenapa? Rusak susu sebalango disebabkan apa? Nggak tahu dah, orang Melayu sih kau dah. Orang Melayu sih kau dah. Orang Mandailing dah jo. Hanya orang Melayu rusak susu sebalango. Disebabkan nilai setitik. Bapak lihat yang elok sih kau, kemudian nampak yang tidak elok. Habis yang elok tadi. Bapak lihat sih kau yang tidak elok, habis ibadat sehari, ibadat seminggu, ibadat sebulan, ibadat setahun, ibadat seumur hidup bisa terhapus disebabkan ini Pak. Bukan sebelango lagi yang susah, yang rusak di benyo. 10 belango, 100 belango susah di benyo. Bukan lagi sebelanga, 1000 belanga hancur disebabkan ini. La ilaha illallah. Kenapa orang cinta ini? Karena dia tidak cinta ini. Kenapa tak cinta Al-Quran? Karena tak kenal. Itu maka dikatakan orang Melayu, orang awak, tak kenal maka tak sayang, ataupun tak kenal maka tak cinta. Kenapa tidak mau ke masjid? Dia tidak kenal. Masjid ini punya siapa? Ini Baitullah. Masjid ini Baitullah. Kalau orang mencintai Allah pasti cinta masjid. Subhanallah. Itu maka kita dipanggil 5 kali sehari semalam ke masjid supaya kita dijaga Allah. Orang yang datang ke masjid hidupnya dijaga Allah. Subhanallah. Ada kawan baru meninggal beberapa tahun yang lalu di Thailand. Kawan tuh kawan di Brunei dulu. Kami di Brunei dengan Malaysia tuh mungkin berapa ya? Ada hampir 30 tahun. Jadi masa di Brunei ada kawan baik orang Thailand, dia pencinta masjid, sembahyang 5 waktu di masjid, sembahyang tahajud, sembahyang duha, membaca Quran. Lalu dia meninggal di masjid sesudah salat subuh, menunggu salat duha. Orang sana datang sebelum subuh, sesudah subuh tunggunya duha baru pulangnya. Orang di sana sembahyang subuh datang ke masjid, sesudah subuh tidak pulang doh, tunggunya duha dulu. Meninggal bapak tuh waktu menunggu duha. Datang mesej dari kawan, Ustadz katanya, Ustadz kita ini namanya Abdurrahman. Ustadz kita Ustadz Abdurrahman meninggal dunia. Saya tanya macam mana meninggalnya? Meninggal di masjid sesudah salat subuh menunggu sembahyang duha. Subhanallah, subhanallah. Kalau bapak datang sembahyang subuh Pak ya, berniat malam hari ini datang sembahyang subuh, tidur bapak itu ibadat. Kalau bapak ibu tidur di malam hari, besok saya mau salat subuh di rumah Allah, besok saya ingin menyahut panggilan Allah, menyahut panggilan azan, tidur bapak itu ibadat. Kalau bapak tidak berniat nak ke masjid di malam hari, tidaklah berniat doh, tidak peduli azan, tidak peduli Allahu Akbar jam 5, tidak peduli. As-salatu khairum minan naum, tidak peduli. Dan berterusan tidak peduli, tidur itu berdosa.
Berdosa tidur tuh Bu. Suami yang membiarkan istrinya tidur, suami berdosa. Istri yang membiarkan suaminya tidur, istri berdosa. Suami istri berdosa. Anak-anak yang tidak bimbing, anak-anak berdosa. Kalau nanti meninggal ibu, meninggal ayah, meninggalkan anak yang tidak dididik untuk cinta masjid, lalu tidak ada di hatinya cinta masjid, meninggallah mandehnya, meninggal ayahnya, la ilaha illallah. Lalu anaknya tidak ke masjid karena tidak dididik ke masjid waktu ayah dan ibunya hidup, meninggal ayah, meninggal ibu, orangnya lah mati, dosanya hidup karena anak tidak dididik. Karena anak tidak dididik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Kalau bapak niat di malam hari waktu tidur, besok saya mau ke masjid, dan sebelum ke masjid saya mau sembahyang di rumah dulu. Waktu Al-Fadil Ustaz Samad berceramah di Simpang Ampe, lah datang tadi itu enggak? Hah? Kenapa enggak datang? Lah jauh berapa ribu kilometer Ustaz Samad datang sini. Enggak, orang Singapura enggak datang dah. Lah, kok anak kau datang? Oh, berarti alamnya lain. Enggak tahu informasi ceknya. Orang lah hero Ustaz Samad datang kemari, anak kau enggak tahunya, enggak ada informasi. Alamnya lain berarti, bukan di bumi Singapura tinggal. Maaf lah ya. Nah, kalau kita dengarkan ceramah Ustaz Samad, dan bisa dengar lagi di YouTube, ada tuh, tengok menit yang ketiga. Buka nanti YouTube, tengok ceramah Ustaz Samad di Simpang Ampe, di halaman kantor bupati, tengok durasinya, timingnya, menit yang ketiga. Apanya? Orang yang tidak datang sholat berjemaah di masjid, telinganya dikencingi setan, telinganya dikencingi setan. Hadis Nabi itu. Jadi tidak tolong ada orang Singapura. Sekarang sudah disampaikan. Kalau tidak percaya, buka balik di YouTube, dengar ceramah Ustaz Samad di Simpang Ampe, Pasaman Barat, di halaman pekarangan kantor bupati, menit yang ketiga. Lihat balik. Orang yang tidak sholat berjamaah di masjid di pagi hari, telinganya dikencingi setan. Yang ngomong bukan Ustaz Samad, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngomong, sabda Rasulullah. Hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis kuat. La ilaha illallah. Sekarang disampaikan lagi, la ilaha illallah. Orang yang tidur di malam hari, besok saya mau sholat di rumahmu ya Allah, tolong bangunkan saya. Datang malaikat membangunkan bapak tutup. Tidak akan dikencingi setan insya Allah. Tapi kalau tidak berniatnya ke masjid, tidak berniat menyahut azan, menjawab azan, sanang saja nyelolok waktu azan berkumandang, itulah yang dikencingi setan telinganya. Hadis Nabi itu. Ada lagi hadis lain mengatakan, bila orang itu tidur ceknya, hadis saya juga, datang iblis mengikat orang itu dengan 3 ikatan, dikobeknya orang itu. Ini hadis Nabi ya, saya ini menyampaikan hadis Nabi gini, dikobeknya 3 ikatan orang itu, dililitnya badannya. Kalau tidak bangun dong, sampai pagi tidak terbuka ikatannya. Itu maka di pagi hari orang itu semraut, kusut pikirannya. Jadi dalam hadis Nabi kita diajar macam mana nak membuka ikatan yang dililit oleh iblis tadi. Pernah dengar enggak? Macam mana nak buka? Baca doa lagi, doa lagi. Masya Allah. Ini hebat anak ini, anak Singapura nih. Ada 3 step, 3 langkah nak membuka ikatan iblis. Kalau tidak dilakukan yang 3 itu tetap terikat bapak. Kata anakku tadi, iman namanya. Iman. Pertama sekali bila bapak sudah bangun, bacalah alhamdulillah. Terbuka tuh. Cepat-cepat membaca alhamdulillah ataupun alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terbuka 1 ikatan. Kedua apa? Cepat-cepat wudu aja. Pergi ke kamar mandi wudu cepat-cepat. Sesudah wudu terbuka lagi 1 ikatan lagi. Tinggal cek lagi baca ya. Salat.
Sholat di rumah ya, itu sebelum ke masjid. Sholat fardunya mesti di masjid, Pak. Kalau sholat cara Nabi mesti ke masjid, itu maka Rasulullah SAW sesudah sholat subuh dipanggilnya nama-nama orang yang tidak datang. Dikira orang yang datang ke masjid dikira hilang, Pak. Orang yang tidak datang ke masjid itu dikira hanyut, Pak. Kok hilang nak dicari, kok hanyut nak di apa? Dipinteh. Kok hilang nak dicari, kok hanyut nak dipinteh. Kalau hilang nak ada mencarinya, hanyut nak ada minta hanyut sepanjang hayat itu, Pak. Itu maka Nabi Muhammad ditanyanya cek-cek orang yang tak datang sembahyang subuh tu. Bak kecek tadi disabut nama di imbogala, kok hilang nak dicari, kok hanyut nak dipinteh. Subhanallah. Ikulah pengajian malam kau, Pak, ya, supaya kita memarahkan masjid ini, memakmurkan masjid ini. Oleh. Oke, tambah lagi ya. Oleh nyoba kau. Konyol sudah. Ada 15 menit lah ya. Baik. Jadi balik pernah iblis bersuju Abu Hurairah. Abu Hurairah tahu siapa? Sahabat Nabi. Hebat anak ini ya. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Satu hari iblis bersobok je Abu Hurairah. Abu Hurairah ditugaskan Nabi Muhammad menjaga gudang makanan, gudang harta zakat, tempat menyimpan harta. Kata Nabi, jangan dikasih harta ini sama siapa saja tanpa sepengetahuan saya, kata Rasulullah. Malam-malam datang iblis menyamar seperti manusia. Aduh, lapar, dari pagi ndak makan, kasihlah sedikit dong, katanya. Dia mengemis kepada petugas yang menjaga simpanan harta zakat. Abu Hurairah kasihan melihatnya, dikasihnya sedikit. Pagi-pagi jumpa Rasulullah, kata Rasulullah, "Lai orang datang tadi malam." "Lai nyanyi Allah makale." "Ibu hatiku melihat Pah orang sekotanya. Bahasa panti itu. Bahasa panti. Kasihan saya melihatnya, saya kasih. Kata Rasulullah, malam nanti datang lagi tuh. Malam kedua datang, mengemis, minta makanan. Abu Hurairah ngasih lagi. Pagi-pagi jumpa Rasulullah, datang lagi malam nanti itu, kata Rasulullah. Rasulullah tahunya sudah. Malam ketiga datang lagi, dikasihlah Abu Hurairah ala kadarnya. Waktu mau berpisah, dia mengasih satu ilmu. Iblis nih, Abu Hurairah tidak tahu ini iblis. Nabi Muhammad belum kasih tahu lagi. Dikasihnya ilmu. Beginilah katanya, setelah 3 malam kamu membantu saya, menyantuni saya nak kasih satu hadiah lah, katanya. Hadiahnya, kalau kamu nak lalo supaya tidak diganggu oleh iblis, baca dong ayat kursi, katanya. Dapat ayat kursinya? Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Amanna bika ya Rabb, sadaqallahul azim. Kata iblis kepada Abu Hurairah, sebelum tidur tolong baca ayat kursi supaya kamu tidak diganggu oleh makhluk yang nampak yang tidak nampak, katanya. Pagi-pagi berjumpa lagi dengan Rasulullah. Masih datang tadi malam, kata Rasulullah. Masih, tapi saya dikasihnya hadiah. Apa hadiahnya? Katanya baca ayat kursi sebelum tidur supaya kita tidak diganggu. Apa kata Nabi Muhammad? Sadaqaka wa huwa kadzub. Ngomongnya itu betul, tapi yang datang itu pembohong itu. Itu iblis, kata Rasulullah. Itulah rasio ya. Orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, mudah-mudahan dia tidak akan diikat, insyaallah. Mudah-mudahan lah ya, menurut janji iblis tuh. Hadisnya hadis sahih, bukan hadis sembarangan hadis. Hadis sahih. Jadi sebelum tidur
baca ayat kursi. Selain ayat kursi apa yang dibaca leh? Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Membaca yang 3 qul itu tangan seperti kita tangan mendoa, ditampung tangan itu. Lah selesai baca qul yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ditiupkan ke tapak tangan nih. Dia kemudian sapukan ke badan, seluruh badan dibuat 3 kali. Dan sebaiknya dalam hadis juga sebelum tidur kita berwudu, supaya selama bapak tidur, selama ibu tidur, malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dosa bapakku. Jemaah Masjid Mukhlisin, jemaah Masjid Mukhlisin Sungai Abu, ampun dosanya bapakku tadi berwudu sebelum tidurnya malaikat tuh. Ya Allah ampun dosa ibu ini jemaah muslimah Masjid Mukhlisin Sungai Abu Pinaga, ampunkan dosa ibu ini, tadi ibu ini berwudu sebelum tidurnya malaikat. Ibu didoakan malaikat, bapak didoakan malaikat, anak-anak satu rumah didoakan malaikat, supaya tidak dikencingi setan, supaya tidak diikat oleh setan. Yang tidak berzikir tidak dilindungi tidak dijamin dilindungi Allah. Kalau ingin meminta perlindungan Allah, kita mesti berzikir sebelum tidur. Baca zikir-zikir yang sudah disampaikan tadi, tambah juga dengan seperti istighfar, banyakkan istighfar sebelum tidur. Ada lagi doanya, doa diajar oleh ulama supaya kita bisa tidur sedikit, badan sehat dan berpotensi. Bisa diikuti, Allahumma shfini bil qalili minan naumi, Allahumma shfini bil qalili minan naumi warzuqni umran tawilan fi ta'atika. Maknanya, ya Allah kasihlah saya kesempatan tidur sedikit, jadilah badan saya sehat dan puas tidurnya, tidak ngantuk, dan limpahilah saya usia yang panjang dalam melakukan ketaatan terhadapmu. Subhanallah. Bapak berapa jam tidur semalam, Pak? Berapa jam tidur semalam? Sampai jam berapa? Dari jam berapa? Jam 11. Sebeleh 2, 1, 2, 3, 4, 5 jam. Bapak berapa jam tidur semalam? Berapa jam tidur? Tidur itu mesti dirancang, mesti dibuat planningnya. Kalau enggak, ibu berapa jam tidur semalam? Wah, 9 jam. Berapa jam tidur semalam? Berapa jam semuanya? 6 jam. 6 jam. Ada yang tidur sampai 9 jam katanya. Sekolah anak katanya 6 jam. Kalau orang itu tidur 8 jam contohnya ya. Kalau dia tidur 8 jam semalam, berarti 8 jam itu sepertiga dari 24 jam. Sepertiga hari dia tidur tuh. Kalau umurnya 60, sepertiga dari 60 itu berapa? 20 tahun tidur aja bu tuh. Kalau ibu tuh tidur 8 jam semalam, umurnya 60, berarti dicampur sadanya 20 tahun tidur bu. Kalau bapak tidur 6 jam, anakku tidur 6 jam katanya. 6 jam 1/4 dari 24. 60 bagi 4 berapa? 12 jam matematika dah. Copet sih koleh. Kalau orang tuh tidur 6 jam 1/4 dari 24. Kalau umurnya 60 berarti 15 tahun tidur tuh. 15 tahun lalu saja. Kalau tidur berniat mau bangun tahajud, mau bangun sholat jamaah ke masjid, yang tidur itu ibadat. Yang tidur 20 tahun itu ibadat, yang tidur 16 tahun itu ibadat. Ada kontennya, ada nilai.
Kalau sekian tahun dia tidur tidak peduli sembahyang subuh, mungkin dah bangun dah terbit matahari, berterusan seperti itu. Jadi adat dinyo, jadi kebiasaan dinyo, tidur tidak ada aturan, bangun tidur dah terbit matahari, berdosa tidur. Yang 20 tahun tidur tu berdosa. Pikir-pikirlah, tidur kita mau jadi ibadat atau mau bermasalah nanti menjadi tidur maksiat. Ada orang tidur maksiat, ada tidur ibadat, ada tidurnya tidak ada nilai lejo, tidak berdosa, tidak dapat pahala lejo. Jadi dari bab tidur saja ya, kita akan ditanya nanti berapa umur, 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun berapa lama tidur, tidurnya tidur ibadat atau macam mana, ditanya nanti itu Pak. Cobalah pikir, ditanya nanti itu. Jadi jangan lupa baca doa tidur, baca ayat kursi, supaya tidur kita tadi bermakna, ada nilai. Tadi doanya yang diajar oleh ulama, Allahumma shfini bil qadil minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Ya Allah, kasihlah saya kesempatan tidur yang sedikit. Orang yang mengamalkan doa ini, ada yang bercerita bisa tidur 4 jam saja, badannya sehat dan berpotensi, tidak mengantuk, tidak lemas, tidak lemah fisiknya, tetap utuh seperti orang yang tidur 8 jam atau 6 jam. Bapak itu tidur 4 jam saja, tapi dia semangat. Dan yang 4 jam itu tidurnya tidur ibadat, karena dia berniat sebelum tidur, dia berniat mau bangun tahajud sebelum ke masjid dan mau menjawab panggilan azan. Itu saja dulu ya. Jadi kalau tehku tidak dibaca sadonyo, seketek saja dibaca. Bapak bisa baca nanti. Kalau ibu-ibu bapak kalau mau file PDF-nya, PDF namanya, anak-anak tahu tuh, bisa dikirim nanti dan bisa di forward, dikirim sama siapa saja. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Ada 3 kewajiban pokok dalam hidup ini: mengenal Khalik, yang kedua mengenal yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, yang ketiga mengetahui perihal waktu kita setelah tutup usia ataupun saya sudah mati. Nanti keterangan secara terperinci ada di belakang, ada sebanyak 22 poin di sana. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Apalagi kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Hijrah. Nanti bulan depan kita akan masuk tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru kita lebih bermakna daripada tahun sebelumnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. In uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'ana ya karim. Allahumma shfina bil qalil minan naum warzuqna umran tawilan fi ta'atik ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'rana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.